Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Siska Sujoyo di dalam IG saya Bisnis 3 Jam. Apa kabar teman-teman di hari Minggu yang cerah ini ya? Semoga kabar baik dan semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Kita diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan ya. Kita juga menjaga diri kita dengan kita stay at home. Oke? Oke teman-teman, hari ini saya mau membawakan satu topik yang menarik banget ya, tentang billionaire mindset ya, dan juga dibawakan oleh seorang yang sudah berpengalaman di bidangnya Bapak Ibu ya, seorang uh, uh, coach ya, digital transformation coach yang sebelumnya juga adalah seorang CFO, Chief Financial Officer. Oke. Kita akan berbincang nanti dengan Bapak Frans Budi Pranata, Bapak Ibu. Oke. Selamat selamat sore dengan Dilo Jim. Oke, selamat sore Ibu Melinda, selamat sore Christine, Bu Christine. Apa kabar semua teman-teman ya? Kita tunggu dulu sebentar. Mungkin teman-teman yang lain yang mau join lagi ya. Silakan teman-teman. Nanti ditulis ya, ditulis jawab pertanyaan-pertanyaan yang mau Anda tanyakan kepada Bapak Frans Budi ini ya. Sebentar. Saya ketik dulu billionaire mindset. Oke. Dilo Jim, oke. Terima kasih ya, keadaan saya baik semua ya, Bapak Ibu. Bu Yeni, selamat sore. Pak Yusuf Tarigan, selamat sore. Oke, kita tunggu sebentar untuk Pak Budi join. Halo Mr. James Scott. How are you? Ya, Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana ya, kita di sini akan membawakan tentang 7 topik ya, semoga waktunya cukup ya. Mindset yang diperlukan ya, mindset yang diperlukan untuk kaya, apa kunci menjadi kaya, bagaimana langkah-langkahnya, how to create multiple stream of income, apa itu kekayaan ya, definisinya apa itu sukses, dan juga 10 kebiasaan para milioner Bapak Ibu, para bilioner. Kita akan belajar dari Bapak Frans Budi Pranata ya. Jadi Bapak Ibu tolong jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dari materi-materi ini ditulis ya. Silakan ditulis. Oke, nanti akan saya bantu tanyakan supaya bisa dijawab oleh Bapak Frans Budi. Oke? Oke, Bapak Fransnya belum hadir. Ya. Bagaimana teman-teman keadaannya sekarang ya? Sampai sekarang kita udah hampir 2 bulan ya. Sebulan lebih kita bekerja dari rumah. Ya, kita sekolah dari rumah ya, anak-anak kuliah, anak-anak sekolah dari rumah. Ya. Dan keadaan begini ya, keadaan seperti ini mudah-mudahan bisa cepat berlalu, dan Bapak Ibu kita juga harus siap untuk mendapatkan ya, nanti kalau kita sudah lewat dari kondisi seperti ini Pak, nanti akan ada keadaan kondisi normal yang baru Bapak Ibu. Kita masih belum tahu seperti apa, tapi kita harus mempersiapkan diri ya. Inilah waktunya kita pas ada di rumah, inilah waktunya kita mempersiapkan diri Bapak Ibu. Kita perbanyak belajar dari buku, belajar dari video, kita perbanyak ilmu kita supaya kita bisa siap menghadapi kedepannya kita nanti ya. Karena orang-orang yang beradaptasi lah yang bisa menjadi pemenang ya, bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang hebat, tapi orang-orang yang paling bisa beradaptasi. Oke? Ini Pak Budi sudah hadir, sebentar saya undang. Oke, teman-teman. Ya, Pak Budi sudah hadir. Kita tunggu sebentar Pak Budi masuk. Selamat sore Pak Bagus. Halo.
Halo Siska. Pak Budi, senang sekali bisa bergabung. Ya, Selamat sore, terima Pak. kasih. Sehat, Pak? Sore, Siska. Sehat. Ya, Oke, puji Tuhan, Pak. ya. Bagaimana kabarnya? Baik Siska, justru ini berkah nih. Jadi dengan situasi COVID ini membuat kita jadi lebih banyak di rumah bersama keluarga, istirahat, mendekatkan Betul, diri dengan betul. Tuhan, dan sebagainya. Betul, betul. Ya, Ya, karena kita sekarang semua kerjain di rumah ya, Pak. Sampai betul, beribadah pun di rumah. betul, betul. Oke, oke, Pak. Senang sekali nih, Bapak mau bergabung di sini ya. Kita mau berbincang-bincang tentang billionaire mindset. Nah, Iya, betul. itu artinya kan mindset untuk menjadi seorang milioner. Nah, menurut pengalaman Bapak yang sudah berkecimpung lama di bidang Iya. coaching ya, mungkin Bapak bisa bisa ceritakan sedikit dulu ya mungkin tentang latar belakang Bapak biar teman-teman kita juga di sini mengenal Bapak gitu, Pak. Iya, jadi saya ini 29 tahun di bidang keuangan, tetapi kira-kira mulai tertarik untuk belajar dunia training ya. Saya ikut programnya Adamko, Hmm. waktu itu judulnya Bill Mindset ya. Hmm. Judulnya workshop 3 hari itu tentang billionaire mindset. Pak Budi, halo, Pak Budi, Halo, suaranya kedengeran nggak? agak terputus-putus, Pak. Iya, iya, kedengeran nggak? Halo? Sekarang, ya, sekarang kedengeran, ya. Oke. Tadi agak Iya, jadi terputus-putus. iya. Jadi saya ikut programnya Adamko tentang billionaire mindset, tentang bagaimana mempunyai mindset seorang bilioner, dan juga cara bermain saham yang tidak terkalahkan ya. Hmm. Jadi itu workshop selama 3 hari ya, yang biayanya mahal banget. Hmm. Biayanya tuh puluhan, puluhan juta ya. Tetapi di sana justru saya dapat ilmu yang luar biasa banget. Hmm. Bagaimana cara berpikir seorang bilioner dan sebagainya yang nanti saya akan sharekan di sini. Oke, halo. Halo, Iya, kedengaran nggak? Ya. terputus-putus sih, Pak. Oke, oke. Oke, ya, sekarang jelas. Oke, Pak. Ya. Artinya kan Bapak mendapatkan ilmu dari investasi yang Bapak lakukan dulu itu. Artinya kan kita untuk mendapatkan satu ilmu, kita nggak usah takut untuk berinvestasi. Betul ya, Pak ya? Betul, betul. Nah, kalau menurut apa yang saya tangkap, investasi itu bukan cuma uang, tapi juga investasi waktu, investasi tenaga, investasi pikiran, gitu Pak ya. Supaya kita Ya, bisa betul. mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Betul, betul. Oke, oke Pak. Nah mungkin Bapak bisa mulai sharing nih Pak, bagaimana billionaire mindset itu menurut Bapak. Oke, jadi pertama saya mau mulai membahas tentang apa itu sukses, apa itu kekayaan. Ya, Oke. eh, sukses itu definisinya banyak ya. Ada yang mengatakan sukses adalah mendapatkan apa yang diinginkan. Ada juga yang bilang bahwa sukses itu adalah mewujudkan mimpi-mimpi kita, ya kan. Ada juga yang Hmm. bilang bahwa Brian Tracy bilang sukses itu kalau kita bisa bersama-sama dengan orang yang kita cintai, yang kita sukai, dan kita menikmati hidup gitu ya. Ada juga yang Oke. bilang sukses itu adalah 4T ya, harta, tahta, cinta, kata gitu ya. Jadi ada kekuasaan, ilmu, cinta, harta, dan sebagainya. Tapi ada juga yang bilang bahwa eh, ternyata sukses saja itu belum tentu menjamin kebahagiaan. Oke. Jadi Sehingga ada, nggak pasti sukses orang itu akan menjadi bahagia gitu, nggak pasti ya Pak. iya tidak pasti. Bisa jadi orang sukses itu bahagia, bisa jadi orang sukses itu tidak bahagia.
Tapi biasanya kalau orang yang bahagia itu sukses. Oh, oke. Ya, jadi akhirnya bagaimana caranya kita bisa sukses dan bahagia ya? Ya. Ada yang memberikan rumusan. Pak Eloy Zaluku itu mengatakan dia itu teosentris ya. Dia mengatakan sukses itu pada saat kita bisa menemukan talenta kita dan memaksimalkan talenta itu untuk kebaikan banyak orang. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan itu ingin apa yang Tuhan ingin dari kita, bukan apa yang kita ingin ya, tetapi jadi lebih teosentrik ya. Apa yang Tuhan ingin dari kita untuk kita kembangkan talenta kita untuk kebaikan banyak orang. Ada juga Pak Jamil Azaini itu mengatakan bahwa sukses mulia. Sukses itu 4 tadi, harta, tahta, kata, cinta. Mulia itu artinya membawa manfaat untuk banyak orang. Sehingga kalau kita mau bahagia itu sebaiknya kita sukses dan mulia. Mulia artinya membawa manfaat ya. Untuk keluarga, untuk komunitas, untuk negara ya. Jadi itulah sekilas kayak apa sih artinya sukses. Setiap orang pasti definisinya bisa beda-beda ya. Dan juga bahwa sukses, ada juga yang mengatakan bahwa sukses itu harus ada 6 hal ya. Sukses dari segi fisik, sukses dari segi keuangan, sukses dari segi sosial, sukses dari segi intelektual, sukses dari segi spiritual, sukses dari segi mental. Jadi artinya kita harus ada keseimbangan tuh. Ibaratnya kalau kita hanya mengejar kekayaan aja, bisa jadi keluarga kurang misalnya. Bagaimana kita bisa balance ya? Ya, harus seimbang artinya ya. Antara Betul. sukses dan keluarga dan yang aspek-aspek lainnya itu harus seimbang. Betul. Jadi tadi kita udah belajar ya, sukses itu ternyata bisa macam-macam definisinya, dan salah satu syaratnya itu bahagia dulu baru sukses. Atau jangan sampai kita ngejar sukses tapi nggak bahagia karena ada sisi-sisi lain yang kita tidak dapatkan. Berarti yang ideal adalah yang bahagia dan sukses. Ya, nah, itu yang ideal yang kita sama-sama kejar nih sekarang. Betul, betul. Lalu berikutnya saya mau masuk, apa itu kekayaan? Apa rumusnya sih kekayaan? Ada yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah jumlah bulan kita bisa mempertahankan gaya hidup kita yang sekarang kalau kita berhenti kerja. Ya, jadi kalau misalnya sekarang berhenti kerja nih, kira-kira kekayaan kita itu berapa sih? Rumusnya adalah harta cair kita dibagi biaya hidup dikurangi pendapatan pasif. Jadi misalnya harta cair kita misalnya ada 100 juta misalnya. Biaya hidup kita sebulan misalnya 10 juta. Berarti kekayaan kita itu 100 juta dibagi 10 juta dikali bulan. Berarti 10 bulan. Ya, artinya belum cukup kaya ya, karena kalau yang disebut kaya artinya dia seumur hidupnya pun gak usah ngapa-ngapain bisa. Iya kan? Benar-benar kaya gitu ya, nggak harus kerja lagi, menikmati gaya hidupnya yang sekarang. Gitu. Betul. Nggak inginkan. Betul. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita ingin kaya tetapi tidak ngapa-ngapain, kita jalan-jalan aja bisa hidup kita terpenuhi, kita harus punya namanya pendapatan pasif. Ya. Yang bisa membiayai biaya hidup kita. Ya, misalnya kita punya gedung yang kita sewakan. Gedung itu bisa membiayai biaya hidup kita. Atau kita punya bisnis yang menghasilkan keuntungan.
Nah, Ya. keuntungannya bisa dipakai untuk biaya hidup ya. Berarti Ya, intinya harus jadi punya passive income. punya passive income. Nah, Adamko itu cerita bahwa dia punya 12 passive income. Oke. Dari jual buku, dari pembicara, dari konsultan, dari bisnis training, dari saham, Hmm. dari properti, dari macam-macam lah. Oke. Mantap tuh. 12. Ada 12 ya. Dari nulis buku aja dia dapat 6 juta Singapura dolar ya. Hmm. Hmm. Dari 10 judul bukunya dia dapat ya 6 juta Singapura dolar. Nah, kembali lagi ya. Tadi itu mengenai kekayaan ya. Saya harap cukup jelas Hmm. ya. Ya. Lalu berikutnya adalah penghasilan kita itu ada dua macam. Ada Hmm. penghasilan aktif karena kita menjual waktu kita untuk mendapatkan gaji ya. Hmm. Ada penghasilan pasif. Oke. Penghasilan pasif ini dari aset produktif kita. Jadi bisa bisnis, bisa properti, bisa aset intelektual ya. Ya. Jadi dari buku yang kita tulis, dari lagu yang kita karang dan sebagainya lah. Hmm. Jadi kalau kita mau jadi kaya berarti kita harus menciptakan passive income bukan hanya active income. Passive income. Oke. Jadi Ya, syarat itu ya untuk menjadi kaya kita harus menciptakan passive income. betul. Ya. Jadi pada saat kita tidur pun uang masuk ke pundi-pundi Ya. kita ya. Itu asik tuh Ya. Pak. Wah, pada saat Hmm. kita tidur uang mengalir terus masuk. Itu paling enak gitu. Contoh Pak Yusuf Hamka Ya. yang punya Citra Marga sahamnya 90%. Pada saat dia tidur, jalan raya itu menghasilkan uang buat dia. Betul. Iya kan? Nah gitu ya. Oke, Jadi oke. bagaimana caranya supaya kita dapat passive income walaupun nggak ngapa-ngapain. Oke. Nah, Lalu oke. Oke. Lalu berikutnya ya, mengenai kunci penciptaan kekayaan itu mindset orang miskin dan menengah itu ternyata berbeda sama mindset orang kaya. Hmm. Ya, biasanya tuh kalau orang miskin dan menengah itu biasanya dikondisikan dari orang tuanya turun menurun itu Hmm. bahwa mendapat pekerjaan dan menjual waktu ya itu adalah cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke. Sehingga ya itu seperti rat race ya, berkejar-kejaran antara kebutuhan sama pemasukan. Ya, itu Hmm. makanya Kiyosaki cerita soal Rich Dad dan Poor Dad. Ya. Jadi kalau saya kebetulan dilahirkan dari keluarga yang ayah saya itu seorang supir mikrolet ya. Jadi Hmm. dia itu seorang broker rumah dan sebagainya. Jadi sementara kita 8 bersaudara dan betul-betul kehidupan kita itu sulit lah, nggak gampang. Tapi mama saya selalu menanamkan pentingnya pendidikan, pentingnya takut akan Tuhan. Jadi sehingga saya rajin belajar lah. Sehingga sekolahnya sampai S1, S2, S3 lah. Nah, Mantap. tapi itu adalah mindset yang itu tadi, mindset poor dad, di mana kita harus menjual waktu kita, tenaga kita untuk dapetin penghasilan. Hmm. Tapi kalau yang namanya orang kaya itu mindsetnya beda. Oke. Mereka itu menjadi kaya dengan menciptakan atau membeli aset produktif seperti bisnis, real estate ya. Karena bisnis menghasilkan keuntungan, properti menghasilkan pendapatan sewa, aset intelektual menghasilkan royalti. Ya. Jadi pola pikirnya udah beda, makanya kadang kita suka lihat, kenapa ya kita gini-gini aja, tapi sementara ada orang yang sebentar aja itu kaya 7 turunan, karena Hmm. dia punya bisnis, punya properti, dan sebagainya ya. Hmm. Jadi ini yang menciptakan, kadang yang kaya makin kaya, yang miskin kadang makin miskin ya kan. Hmm. Nah itu karena mindset yang sudah ditanamkan dari kita kecil ya. Ya. Dan
jalan menuju kekayaan itu ada beberapa macam ya. Ada yang dari bisnis misalnya, dari franchise, ada juga yang pabrik ya, ada juga yang trading, ada juga jasa. Ada juga yang kaya itu karena bisnis jaringan. Ya, Bill Gates mengatakan salah satu cara menjadi kaya adalah dengan bisnis jaringan. Di sini ada asuransi, ada MLM, ya, ada internet marketing, ya kan. Nah, cara yang ketiga itu dari properti atau real estate. Yang punya modal beli properti dengan harga murah, lalu dibagusin, dijual dengan harga mahal. Akhirnya keuntungannya ke sana. Jadi jual beli properti lah, jadi broker pun. Nah, betul. Bisa aja jadi broker, bisa aja dia jadi investor juga, ya kan. Lalu cara yang keempat itu dengan investasi. Contohnya Warren Buffett itu orang terkaya nomor 1 atau nomor 2 di dunia, kayaknya karena dia beli saham. Ternyata saham McDonald yang dulu dia beli harganya let's say cuman $5.000, sekarang itu valuasinya udah $1 billion gitu, udah $1 billion gitu kan. Jadi karena saham yang terus di-keep sampai puluhan tahun, tapi tentunya saham-saham yang bagus. Lalu bisa juga dengan trading emas, forex, atau indeks ya. Lalu cara yang kelima itu dengan aset intelektual. Ini contohnya kayak Madonna dengan CD-nya, ya kan? Atau royalti dari buku, misalnya Anthony Robbins, ya. Para speaker yang terkenal itu, kalau contoh kayak Robert Kiyosaki dengan bukunya Rich Dad and Poor Dad, itu terjual 32 juta eksemplar. Bayangkan kalau dan dia cetak sendiri, bayangkan kalau dia untung $10 aja satu buku, dia dapat $320 juta. Karena dari buku aja ya. Dari buku aja. Belum jadi speaker dan sebagainya. Lalu cara berikutnya itu dengan jadi profesional. Jadi CEO, jadi CFO, contoh ya. CEO-nya Starbucks itu juga gajinya besar banget, sampai puluhan juta dolar ya. Kalau CEO perusahaan multinasional, ya kan. Kalau CEO di Indonesia pun salary-nya yang besar itu bisa sampai 500 juta sebulan. Ya kan? Ya, jadi profesional sebagai CEO, CFO, dan sebagainya. Jadi itu jalan menuju kekayaan. Jadi singkat kata itu, apa sih kesimpulannya dari yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara menjadi kaya? Jadi yang pertama tadi, kita harus punya bisnis, apapun bisnisnya. Ya. Yang kedua, kita punya properti, apapun propertinya yang bisa menghasilkan kita pendapatan sewa gitu. Bisa kos-kosan, bisa ruko yang disewakan dan sebagainya lah. Ketiga, kita punya intangible assets. Seperti apa? Misalnya punya skill, punya pendidikan yang tinggi, punya merek gitu ya. Itu juga bisa menghasilkan kita passive income karena diundang sebagai speaker atau bukunya dibeli dan sebagainya ya. Lalu berikutnya dengan invest di saham yang blue chips, seperti misalnya yang BCA atau Unilever atau apa ya, yang membuat investasi kita itu makin lama semakin meningkat. Karena ternyata saham-saham blue chips itu bisa menghasilkan keuntungan double setiap tahunnya. Kalau yang bagus, yang 10 besar ya, bisa return-nya itu 100 menjadi 150 atau menjadi 200. Bisa naik 50% sampai even 100%. Terus apalagi yang perlu kita invest?
itu invest terhadap diri sendiri ya. Maksudnya terhadap leher ke atas. Leher ke atas itu artinya kecerdasan kita dan sebagainya lah. Kepintaran kita lah. Karena dengan kepandaian kita itu kita bisa mencari uang dengan mengajar, dengan networking dan sebagainya. Lalu berikutnya yang keenam itu kita meninggalkan legacy. Karena legacy itu maksudnya apa? Meninggalkan warisan. Bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk DVD, bisa dalam bentuk karya lukis atau apapun ya. Sehingga cucu kita itu bisa ingat, wah ini ayah saya ini nulis buku ini nih, how to build a startup misalnya, ya. Atau kita bikin audio, kita bikin video di YouTube dan sebagainya. Sehingga walaupun orang yang nggak ada, tetapi karyanya masih ada. Contoh kayak Steve Jobs ya, sampai kapanpun orang nggak bisa lupa tuh, karena Apple produknya digunakan banyak orang, dan Apple sekarang ini 2 perusahaan terbesar di dunia yang valuasinya sampai $1 trillion company. Jadi 1.000 miliar dolar dia punya ini ya. 1.000 miliar dolar. 1.000 miliar dolar ya. Berikutnya yang ketujuh itu kita memiliki digital company atau startup. Contoh, kita baru dengar bahwa misalnya kayak Belva itu yang staf sus presiden punya ruang guru ya. Ruang guru itu valuasinya sampai 6 triliun lah. Nah, Belva sendiri kekayaannya itu katanya 1,3 triliun. Pada usianya belum sampai ya? 30 tahunan, 30 atau 31 tahun ya. Jadi ternyata orang muda bisa jadi kaya, termasuk Pak William Tokopedia, terus Pak Nadiem dan sebagainya ya, termasuk 150 orang terkaya di Indonesia, ya kan? Lalu apalagi yang terakhir? Yang terakhir itu melakukan kebaikan. Banyak orang bilang, banyak orang nggak tahu tuh bedanya antara gaji sama rezeki ya. Bahwa ada gaji, ada rezeki. Kalau rezeki itu bisa datang dari mana aja, dengan kita sehat, dengan kita bahagia pun itu udah suatu rezeki kan. Jadi saya ingat ayah saya itu termasuk orang yang senang sekali menanam kebaikan di orang-orang sekitarnya. Jadi kalau anak-anaknya datang, dia selalu bawain dikasih jeruk, dikasih buah untuk dibawa pulang gitu ya. Termasuk kalau dia ke pasar misalnya, dia lihat orang susah, dia beliin baju, dia beliin kasih makanan dan sebagainya. Sehingga waktu beliau meninggal pun ya, itu walaupun beliau hanya seorang supir mikrolet ya, tapi anak-anaknya sukses gitu. Sehingga waktu beliau meninggal pun kita terima bunga itu sampai 500 kembang gitu ya. Sampai yang datang itu sampai 5.000 orang lebih gitu. Jadi ternyata itu kekayaan juga tuh. Kekayaan karena kita udah nanam kebaikan ke orang-orang di sekitar kita. Sehingga pada saat kita membutuhkan, tiba-tiba ada yang mau nolong, ada yang mau kasih bantuan gitu kan. Jadi itu kurang lebih 8 hal yang kalau kita bisa kembangkan ya, dari bisnis, properti, intangible asset, saham, di kepintaran kita ya, otak kita ya, terus dari buku kita tulis ya, dari startup yang kita buat, dari kebaikan yang kita tanam, itu adalah pondasi-pondasi untuk membangun kekayaan. Oke. Ya. Artinya ini bukan cuma kekayaan, tapi mungkin juga bisa membangun passive income ya Pak? Betul. Lalu apa kunci menuju kekayaan ya? Ada 6 hal di sini ya. Yang pertama itu nilai tambah. Jadi nilai kita itu tergantung nilai tambah apa yang kita bisa berikan terhadap jasa kita, terhadap produk kita ya.
Lalu faktor kali. Hmm. Contohnya Betul. kayak Madonna, ya. Contoh Aha. kayak Madonna misalnya. Kalau dia nyanyi bisa terjual CD-nya sampai 2 juta CD ya. Mm-mm. Walaupun CD dia untung $1, tapi Oh, $1 dikali 2 juta itu $2 juta. itu kita dapat betul. Iya, jadi Oh, nilai tambah mm-mm. faktor kali. Faktor kali, ya, ya, ya. Jadi setiap kita yang kalau pandai menyanyi, pandai memasak dan Hmm. sebagainya, jangan sampai kita hanya masak itu jualnya one by one. Makanya Hmm. kita harus kayak Colonel Sanders ya, Mm-mm. di franchise kan cabangnya ada 32.000 outlet ya. Sehingga dari situ dia dapat royalti dan sebagainya. Itu nilai tambah sama faktor kali. Oke. Banyak orang itu kekayaannya segitu-gitu aja karena tidak ada faktor kalinya. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, oke. Kayak kue tiaw Joni itu ya, selama dia masak sendiri ya, Masak sendiri. penghasilannya dari masak itu aja gitu. Ya, Iya. oke. Lalu berikutnya buku bestseller yang Anda baca, karena seringkali kita dapat Hmm. ide-ide bagus yang luar biasa itu dari buku ya. Ada financial revolution, marketing revolution dan sebagainya. Seringkali kita dapat dapat ide-ide baru dari buku ya. Hmm. Lalu Hmm. Hmm. keempat itu dari seminar dahsyat yang kita kunjungi. Karena biasa di seminar yang bagus itu seringkali kita dapat ilmu dan juga kita ketemu orang-orang hebat di sana. Hmm. Akhirnya kita dapat peluang-peluang baru ya. Oke. Terus yang kelima itu teman-teman hebat di sekeliling kita. Jadi bagaimana caranya supaya penghasilan kita meningkat? Kita harus bergaul sama orang yang 10 kali gajinya dari kita atau income-nya. Oke. 10 kali. Berarti kita harus mau ngelilingi diri kita dengan orang-orang, teman-teman kita itu kita cari yang hebat-hebat supaya kita juga bisa mengikuti mereka gitu ya Pak ya. Betul, supaya kita itu jadi terpengaruh. Pengaruh, betul. Ibarat, ya, ibaratnya kalau kita deket-deket sama parfum, maka kita akan wangi, ya kan? Iya, betul, betul. Dan sebaliknya kalau kita dengan yang itu juga jadi sebaliknya ya. Jadi itu ya teman-teman hebat di sekeliling kita sehingga membuat kita jadi terpacu untuk lebih hebat. Terus juga yang nggak kalah penting itu support dari keluarga. Hmm. Karena seringkali katanya di balik apa pria yang sukses ada wanita yang hebat misalnya atau sebaliknya gitu ya. Jadi itu 6 hal yang membantu kita mempercepat kita menjadi kaya. Nilai Hmm. tambah, faktor kali, Muter. buku bestseller, seminar dahsyat, teman-teman hebat, dan support keluarga. Dari keluarga. Oke, ini menarik Oke. sekali nih. Kita lihat, kita sapa dulu nih Pak. Ada beberapa yang sudah hadir. Selamat datang. Ada Pak Yohanes Pauli. Selamat datang Pak Andreas Susanto. Wah, ini ada Pak Yohanes nih. Keren. Wah, itu suhu saya itu. Iya, betul Pak. Pak Ruben, Pak Obisit, Obek, Opsitas, Pak Grendo Salim. Selamat sore semuanya. Pak Gendro itu coach yang hebat itu, dia foundernya Oh, YouCoach ya. oke, Yukut ya. Ibu Sonia Wibisono, Syafikal. Itu Oke, dokter Sonia itu hebat itu. iya, betul-betul. Mantap Iya, sekali hari ini kita berbincang. Oke, Pak. iya, Mungkin bisa dilanjutkan nih, Pak. iya. Nah, Lalu ya, ada 10 kebiasaan mm, self-made millionaires yang saya belajar dari Adamko ya. Yang mm, pertama itu action yang lebih. oke. Maksudnya apa? Lakukan lebih dari yang diminta atau diharapkan. Hmm, Jadi contoh kalau misalnya kita kerja, bagaimana supaya bos kita itu merasa kita pinter banget, kita itu bisa. Jadi bos kita tuh jadi belajar dari kita. Bagaimana supaya kita bisa oh, lebih pinter dari bos kita? oke. Ya, jadi pada saat kita diminta sesuatu, kita bisa memuaskan dia melebihi
ekspektasinya beliau ya. Hmm. Oke, itu yang pertama, action lebih sehingga membuat siapapun atasan kita, customer kita, kalau kita kasih lebih ya, ada bonusnya, misalnya ada customer pesan kue tiaw misalnya, kita kasih es krim atau kasih apa gitu sebagai bonus, itu akan membuat mereka happy banget dan Ya. nanti akan ajak teman-temannya atau saudaranya makan lagi di tempat kita gitu ya. Oke. Lalu yang kedua itu adalah proaktif. Proaktif itu artinya membuat hal-hal terjadi dan ciptakan peluang Anda sendiri, ya. Jadi pada saat kondisi COVID seperti ini, kita tuh harus Ya. yang aktif. Jadi jangan nunggu segala sesuatu terjadi, tetapi biarlah kita yang menciptakan hal-hal terjadi, ya. Artinya, oke. Ya, banyak orang bilang kok rezeki nggak datang-datang ya. Padahal rezeki itu harus diciptakan. Jadi bukan hanya rezeki itu harus ditunggu kedatangannya, tapi kita harus menjemput rezeki, ya. Oh, Termasuk, betul-betul. ya, termasuk menyapa teman-teman kita, termasuk mencari peluang-peluang baru, hal-hal apa yang kita bisa ciptakan yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Lalu yang ketiga itu bertanggung jawab 100%. Saya adalah pencipta dunia saya sendiri ya. Saya menciptakan keberhasilan dan kekayaan dengan pikiran dan tindakan saya. Ya. Supaya ada perubahan, saya harus berubah lebih dahulu. Alasan mencari kesalahan dan mengeluh membuat saya lemah. Jadi, apapun yang terjadi, kita itu bertanggung jawab 100%. Ada contoh ya, Adamko waktu dia menulis bukunya yang pertama, tentang I'm Genius and So Are You, itu ternyata bukunya dia pikir bisa langsung bestseller. Ternyata setelah dicetak oleh Oxford University Press, dia cari-cari kok nggak ada di toko buku ya. Sampai dia telepon, ini kok saya nggak bisa nemukan buku saya ya. Akhirnya dikasih tahu di toko buku yang cukup jauh gitu. Dan di sana pun setelah dia masuk, dicari nggak ada juga. Baru setelah, oh dibilang ada tuh di belakang. Jadi setelah dia cari, ada di belakang dan di pojok dan di bawah lagi gitu. Sehingga dia akhirnya ada dua opsinya. Dia bisa marah-marah atau dia bisa take responsibility bahwa bukunya itu bukan tanggung jawab percetakannya untuk membuat menjadi terkenal atau menjadi bestseller, tapi penulisnya itulah yang harus membuatnya menjadi bestseller. Jadi akhirnya setelah itu dia pasang iklan di koran dan dia kasih free review atau free seminar untuk buku itu. Akhirnya dari situ bukunya jadi dikenal orang karena dia menjelaskan tentang bukunya dan sebagainya, dan banyak orang jadi tahu tentang buku itu ya. Jadi setiap masalah itu janganlah kita menyalahkan kenapa masalah ini timbul dan sebagainya, tapi kitalah yang harus bertanggung jawab dan memasarkannya, atau kita yang membuat masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Oh gitu, oke. Betul-betul. Menarik. Terus yang keempat, self-made millionaires itu biasanya hemat ya. Saya membayar diri saya atas kerja keras saya belanja lebih sedikit dari yang saya hasilkan, dan investasi pada hal atau pada aset yang menumbuhkan kekayaan saya. Jadi artinya spendingnya dia itu harus lebih kecil daripada pengeluarannya, ya. Spendingnya harus lebih kecil daripada pemasukannya. Jadi supaya pemasukannya lebih besar, pengeluarannya lebih sedikit, dan kelebihannya itu dia bisa investasikan untuk dirinya, pengembangan dirinya sendiri, ataupun untuk mengembangkan kekayaannya, mengembangkan asetnya. Lalu yang kelima itu ambil resiko yang terukur.
Jadi orang kaya itu juga bukannya orang yang tidak berani ambil risiko ya. Saya berani ambil risiko yang terukur untuk suatu keuntungan dan saya mengendalikan hasil saya dengan manajemen yang baik. Artinya risiko itu harus diambil tetapi yang terukur. Misalnya Ya. kalau saya mau bangun gedung let's say 10 lantai, tentu harus sudah ukur nih resikonya, kalau nggak laku bagaimana, ya kan, bagaimana marketingnya, bagaimana konstruksinya dan sebagainya, itu semua harus diperhitungkan ya, diukur ya. Sehingga pada saat diambil jangan sampai ada kesalahan atau kegagalan. Nah, lalu yang berikutnya itu komit 100%. Jadi saya komit 100% untuk mendapatkan hasil yang saya inginkan. Saya bersedia melakukan yang diperlukan supaya berhasil. Ya, sukses adalah keharusan, bukan keinginan. Jadi yang nggak kalah pentingnya adalah komit 100%. Jadi pada saat kita memutuskan menjadi let's say menjadi accountant atau menjadi finance manager, jadilah yang terbaik gitu. Jadi harus komit 100%, lakukan yang terbaik, belajar dari yang terbaik, ya kan, bergaul dengan yang terbaik, dan habis-habisan, kalau istilahnya Pak James Gue itu full tilt ya. Full tilt itu artinya berjuang sampai tetes darah penghabisan gitu. Iya. Nah, itu self-made millionaires. Termasuk Donald Trump, dia bilang, Donald Trump itu kalau tidur itu jam 1 pagi. Dia baru tidur itu jam 1 pagi, jam 5 pagi dia sudah bangun baca koran. Jadi Donald Trump itu tidurnya hanya 4 jam ya. Jadi ternyata millionaires itu kerja keras. Dia tidur hanya secukupnya aja. Maksudnya yang penting cukup tidur, tidak berlebihan lah ya. Nah itu. Lalu yang ketujuh itu berpikir besar. Ya, saya berpikir besar dan bermain untuk menang. Semakin besar saya berpikir, semakin besar saya menang. Ini ada satu contoh ya. Di Singapura itu ada ownernya Success Resources, namanya Richard Tan. Dia itu tadinya event organizer yang skalanya kecil tadinya. Tapi setelah dia pikir-pikir, ternyata mengelola event dengan 100 orang, 500 orang versus event yang dihadiri oleh 3.000 orang, 6.000 orang, 10.000 orang, itu capeknya sama. Jadi akhirnya dia berpikir kenapa dia nggak bikin event yang besar sekalian, yang hadir 6.000 orang ya, sampai akhirnya terutama pembicaranya seperti Anthony Robbins, ya, T. Harv Eker dan sebagainya, sehingga akhirnya yang datang ribuan dan beliau jadi kaya karena itu. Sehingga akhirnya termasuk perusahaannya itu listed di Australia. Oke. Jadi berpikir besar, daripada Anda skalanya kecil, ya Anda dapatnya kecil. Ya. Tapi kalau besar, ya dapatnya besar, ya kan? Ya. Lalu yang ke-8 itu adalah membangun jaringan. Saya terus membangun jaringan saya menentukan kekayaan saya. Orang adalah sumber kekayaan terbesar saya. Jadi inilah mindset saya, makanya saya terus bergaul, saya sampai ketemu dengan 100 selebriti, berfoto dengan 100 selebriti, dan ketemu dengan 600 CEO dan berfoto dengan 600 CEO ya. Saya terus membangun jaringan saya karena saya believe bahwa setiap orang itu punya kekayaan dalam dirinya. Misalnya Pak Gendro tadi ya, Coach Gendro itu jagoan di bidang coaching. Nah, saya bisa belajar dari beliau. Nah, Dr. Sonia itu jagoan soal kesehatan, jagoan soal network dengan selebriti dan sebagainya. Saya bisa belajar dari beliau ya. Coach Jonas Poli, jagoan soal bisnis dan sebagainya. Saya bisa belajar dari beliau ya. Jadi jangan
Jadi kita harus punya open mind bahwa setiap speaker, setiap pembicara itu pasti punya kelebihan yang kita harus lengkapi diri kita dengan keahlian mereka ya. Oke. Jadi jangan sampai kita berpikir, wah kita juga jago gitu loh, tapi jadi nggak mau belajar lagi. Tapi bagaimana supaya kita terus belajar dari siapapun ya, dari orang-orang yang sudah lebih maju dari kita. Ya. Lalu yang ke-9, perbaikan diri terus-menerus dan tiada akhir. Maksudnya saya menjadi diri saya yang lebih baik setiap tahun. Nah itu ada Pak Valentino Ivan ya, pendiri dari WhatsApp Cafe, yang ada hampir 20 cabang ya. Saya ketemu beliau itu waktu bicara di kampus di Unsya Kuala di Aceh ya. Oke, jadi perbaikan diri terus-menerus. Jadi saya menjadi diri saya yang lebih baik setiap tahun. Saya terus bertumbuh, belajar, dan memperbaiki mindset dan skill saya. Saat saya berhenti bertumbuh, maka saat itulah saya mati. Maksudnya, pada saat kita tidak bertumbuh, itu ya itu end of our career lah. Jadi intinya yang ke-9 perbaikan diri terus-menerus dan tiada akhir. Di sini kalau kita lihat seperti negara Jepang ya, dengan Kaizen. Kaizen itu menyempurnakan terus, perbaikan terus-menerus sampai sempurna. Maka kita lihat Jepang itu menjadi negara yang sangat sangat maju ya. Oke, jadi itu yang ke-9. Lalu yang ke-10 adalah ungkit waktu dan uang. Saya terus mengungkit waktu, uang, pengalaman, dan keahlian orang lain ya. Saya bisa mencapai apapun dengan kekuatan pengungkit. Jadi intinya adalah seringkali kita tidak punya cukup waktu untuk belajar, kadang seringkali kita tidak punya uang yang cukup banyak untuk mengembangkan bisnis kita, sehingga kita kadang harus membayar menggunakan tenaga profesional, menggunakan uang orang lain, ya, menggunakan keahlian orang lain untuk membuat kita lebih maju, membuat kita lebih cepat dalam pengembangan bisnis kita. Jadi itulah ada 10 habit ya, 10 habit. Luar biasa habit ini. Iya. Dan saya yakin kalau misalnya kita semua melakukan habit ini, kita bisa menjadi miliuner-miliuner baru nih, Pak. Betul, itu dijamin banget ya, karena ini adalah kebiasaan self-made millionaires yang sudah diriset dan sudah dibuktikan sendiri oleh Adamco, bagaimana beliau itu bisa punya bisnis training yang omsetnya 20 juta dolar 1 tahun, dan seterusnya lah. Wah, gitu. Menarik sekali. Artinya, oke, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit, Pak Budi. Oke. Nah, oleh teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan untuk Pak Budi, silakan ditulis ya. Terima kasih nih teman-teman, banyak yang sudah hadir ya, Bapak Franciscus, Pak Joheri, Ruli, tadi ada Pak Valentino Ivan, salam kenal. Oke, kelihatannya belum ada yang nanya nih Pak. Oke, saya lanjut lagi ya dikit ya. Silakan Pak, masih ada waktu. Ini ada 10 keputusan yang kita bisa putuskan untuk menjadi kaya oleh Robert Kiyosaki ya. Oke. Yang pertama itu putuskan menjadi kaya. Banyak orang berpikir bahwa kaya itu jahat ya. Banyak yang berpikir, wah nanti kalau saya jahat nanti saya selingkuh misalnya. Wah nanti saya kalau jahat nanti saya jadi culas gitu loh. Nah itulah yang kita harus rubah, bahwa kalau bisa kaya, baik, sehat, sukses, ya why not ya. Banyak orang berpikir, wah nanti kaya saya jadi sifat-sifat jeleknya keluar ya kan. Bagaimana supaya kita bisa kaya tetapi sifat-sifatnya tetap baik gitu kan. Iya. Jadi bedanya orang miskin,
kaya dan menengah itu adalah lifestyle-nya, ya kan? Intinya adalah kalau kita ingin lifestyle-nya baik ya kita harus jadi kaya gitu kan. Oke, jadi menurut Rich Dad-nya Robert Kiyosaki bahwa kunci yang pertama itu adalah dari belief kita. Belief bahwa kaya is sesuatu yang positif gitu. Seringkali orang tidak bisa jadi kaya-kaya karena ternyata dia ada mental block. Mental block di pikirannya yang sadar atau tidak sadar tertanam sehingga akhirnya malas lah jadi kaya. Tapi dia tidak ngomong, tapi ada di subconscious mind. Akhirnya pada saat ada kesempatan dia tidak ambil. Karena dia takut jadi kaya. Oke. Betul. Ya, saya ketemu Pak Hengki Setiawan, dia itu yang punya Telesindo. Beliau itu kekayaannya 1,6 billion dollar, kira-kira sekitar 20 triliun lebih ya. Beliau membagikan 5 rahasia suksesnya. Saya sempat ke pulaunya, H Island. Dia bilang yang pertama itu berani. Berani ya. Makanya beliau berani bikin real estate di pulau yang 40 menit dengan boat ya. Lalu yang kedua komitmen. Komitmen tadi sesuai dengan Adamko punya konsep ya. Yang ketiga fokus. Fokus itu singkatan katanya. Robert Kiyosaki bilang fokus is follow one course until success. Oke. Lalu yang keempat itu inovasi. Inovasi itu artinya bisa thinking out of the box lah. Ya kan? Lalu yang kelima itu bekerja dengan hati. Ternyata bekerja dengan hati ini bukan hanya prinsip yang dari Pak Hengki Setiawan aja ya. Saya sempat berkunjung ke tempatnya ownernya Agung Sedayu. Dia mengajarkan ada 3 prinsip untuk sukses ya. Salah satunya itu bekerja dengan hati. Ya, jadi kalau kita belajar hanya dengan pikiran atau bekerja dengan pikiran, hasilnya hanya satu. Tapi kalau kita bekerja dengan pikiran dan dengan hati, hasilnya bisa 10 kali lipat. Hasilnya bisa 10 kali lipat. Oke. Kita masih ada waktu? Masih ada, Pak. Masih ada kurang lebih 6 menit. Oke. Lalu step yang kedua, itu kita harus putuskan mau punya masalah keuangan seperti apa yang kita inginkan. Karena masalah keuangan itu hanya ada 2 ya. Yang pertama, tidak punya uang yang cukup, ya, atau kelebihan uang. Iya. Kita mau yang mana? Iya, kita mau uangnya kurang atau mau uangnya lebih? Saya mau yang uangnya lebih, Pak. Ya, karena uang lebih juga pusing karena mau diapain gitu kan. Iya. Jadi bukan hanya kita mencari uang, tapi nanti setelah dapat uangnya, lalu harus diapain kalau uangnya? Banyak sekali orang terjeblos pada saat dia menjadi kaya, dia menang lotre undian, akhirnya dia menyalahgunakan uangnya. Akhirnya malah berfoya-foya dan sebagainya. Itulah. Itu salah satu bahaya orang yang kelebihan uang. Kalau nggak ngerti caranya, akhirnya dia malah kejeblos ya kan. Nah, ya, yang kedua tadi putuskan, Anda mau kelebihan uang atau mau kekurangan uang. Lalu yang ketiga adalah kita menuliskan rencana kita mengikutinya. Jadi kita harus buat apa ya? Buat perencanaan untuk pemasukan kita itu kira-kira bisa dari mana aja. Ya. Apakah kita ada part-time bisnis, misalnya kita sekarang kerja, apakah kita ada part-time bisnis yang kita mulai rintis, apa kita, misalnya kita kerja, kita mulai nulis buku, ya kan? Lalu yang kedua itu bagaimana kita memahami biaya-biaya kita ya. Kira-kira rubah supaya biaya personal kita itu menjadi business expense. Misalnya, kalau kita punya bisnis, kita juga bekerja misalnya, kita itu bisa merubah biaya personal kita menjadi menjadi beban bisnis sebenarnya.
contoh misalnya kalau kita punya perusahaan, punya bisnis sendiri, kita biaya entertainment pun itu bisa menjadi biaya bisnis ya. Oke. Biaya, ya kan. Lalu yang ketiga itu kita harus punya badan usaha. Jadi Mm, usaha kita itu harus ada badan legalitasnya gitu. legalitas ya. Iya. Nah, terus udah gitu bisnis kita itu bisa beliin aset buat kita daripada kita Oh, beli mobil pribadi, rumah pribadi. Bagaimana supaya bisnis kita itu yang beliin kita mobil? Jadi mobil kita oh, mobil kantor, model rumah kantor. kita Oke. rumah kantor misalnya. Seperti itu ya. Ya, ya. Dan yang kelima tentunya power dari menginvestasikan kembali apa yang kita sudah investasikan ya. Jadi keuntungan dari investasi kita Hmm, reinvest gitu. oke. Saya Lalu beranak lagi ya, Pak. supaya beranak lagi. Lalu yang keempat, kita harus putuskan kita mau berbanking yang seperti apa. Karena ada orang yang Hmm, berbanking itu eh, ada dua jenis banking ya. Ada yang hmm, urusan dengan bank itu kalau sisi positifnya untuk pengembangan bisnisnya atau investasi oke. pengembangan bisnisnya. Tapi Hmm, ada yang urusan dengan bank itu malah dengan pegadaian. Jadi ya. jadi malah pinjam Nah, membayar bunga. ya membayar bunga Hmm, atas. Nah itu jadi ada dua jenis bank, bank yang positif atau bank yang negatif ya. 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 Dan yang kelima menurut Robert Kiyosaki itu choose your friends and partners wisely. Kita harus pilih teman maupun partner dengan bijak. Karena alasannya semakin kita kaya itu kita akan spend lebih banyak waktu dengan orang orang kaya lainnya ya. Hmm, Dan kebanyakan investasi kita yang terbaik itu datang dari teman-teman kita yang kaya. Bukan hmm, dari bukan ide-ide yang bagus itu biasa dari teman-teman yang kaya, apa yang dia mainkan dan putarkan uangnya, daripada kita hmm. dengar dari broker saham, Ya, 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 dan ya. sebagainya. Oke. Oke, yang keenam itu give yourself time. Jadi kasih kita waktu ya, kasih kita waktu untuk membangun bisnis kita, kasih kita Hmm, waktu untuk investasi kita untuk berkembang. berkembang. Betul. Lalu yang ketujuh itu start small and dream big ya. Mulai dengan langkah yang kecil tapi mimpinya besar. Ya, Ya ini banyak orang yang ya, banyak orang yang nggak berani bermimpi ya, Pak. banyak orang nggak berani bermimpi karena dia khawatir kalau dia tidak mencapai mimpinya dan dia kecewa ya kan. Iya, Padahal mimpi kita itu yang membuat kita jadi bertumbuh ya. iya, iya. Membuat kita ada harapan, ada desire, ada passion, ada energi ya. Karena Iya, energi kita itu bisa menjadi besar kalau mimpi kita besar. Jadi betul sekali. kalau mimpi kita besar, kita akan ada vitalitas, kita akan ada iman, ada dorongan, ya, ada inspirasi dan ada creativity, Betul. ya. Sehingga hidup kita itu menjadi berharga untuk dijalani gitu. Jadi intinya dare to dream big ya. Dream all the wonderful things this world and life have to offer. Jadi Hmm, kita harus mimpikan hal-hal indah yang kehidupan ini bisa kita berikan. ya, Karena kita harus ingat bahwa hidup ini pendek. 10 tahun yang lalu itu seperti kayak kemarin, even puluhan tahun yang lalu itu kayaknya baru kemarin itu ya. betul. Jadi hidup ini pendek ya, tulislah rencana Anda ya, apa yang Anda impikan ya, yang Anda ingin terjadi. Tuliskan Oke, hal yang Anda mau lakukan before you die, for example. gitu. Oke, Pak Budi. Ini waktu tinggal kelihatannya waktunya habis. Saya mengucapkan Ya, terima kasih banget kepada Pak Budi yang udah
sudah bersedia mengikuti IG Live ini hari ini. Terima kasih juga Iya. kepada teman-teman yang sudah hadir. Silakan mengikuti IG-nya Pak Budi ya, Budi X Halora.